Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, jangan menjadi orang fasik. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Dan pada ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sering membaca di dalam firman Tuhan tentang orang benar dan orang fasik. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai orang fasik? Saudara, kata fasik dalam bahasa Ibrani ditulis rasya, yang artinya jalan hidup yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi orang fasik bukannya tidak kenal Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mereka adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebab Mazmur 36 ayat 2 berkata, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, sejatinya orang fasik itu adalah orang yang paling tidak disukai oleh Allah. Itu sebabnya ada perintah yang hari ini kita dengar dan pelajari, bahwa kita akan berbahagia apabila kita tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik adalah sebutan yang dipakai oleh firman Tuhan, adalah orang yang jelas-jelas hidupnya menentang Allah. Orang yang hidupnya menentang Allah, sudah pasti orang itu tidak beriman dan tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, Allah pernah berfirman kepada orang fasik. Dikatakan firman Tuhan demikian. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 22. Itulah sebabnya alasan firman Tuhan, saudara, agar orang-orang percaya tidak menuruti nasihat orang fasik, bahkan bergaul dengan mereka. Karena sudah pasti jika kita bergaul dengan golongan orang fasik, akan membuat orang-orang percaya atau orang-orang benar terjerumus kepada keyakinan yang mereka hidupi. Saudara, orang fasik bisa saja ia adalah seorang Kristen, tetapi belum tentu ia mempercayai dan beribadah kepada Tuhan. Orang fasik bisa saja adalah orang-orang yang hidupnya tampak makmur atau diberkati. Namun ketahuilah, orang fasik memiliki nilai hidup yang berbeda, tujuan hidup yang berbeda, standar hidup yang berbeda dari apa yang seharusnya kita miliki sebagai orang benar. Mari kita kenali beberapa sifat dan ajaran yang dihidupi orang fasik yang dikatakan firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita pun sebagai orang-orang benar tidak jatuh ke dalam dosa kefasikan. Pertama, orang fasik itu tidak takut akan Allah. Dalam Ayub 13 ayat 16 firman Tuhan berkata, itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Saudara, orang fasik tidak mempercayai Allah, apalagi mempercayai firman-Nya. Jadi orang fasik tidak memerlukan Allah dalam hidupnya, sehingga semua jalan orang fasik tidak sesuai kebenaran. Itu sebabnya dalam Amsal 15 ayat 9 dikatakan bahwa jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, orang fasik itu jahat. Amsal 15 ayat 28 firman Tuhan berkata begini,
Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Saudara, kalau kita orang benar, apalagi kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita tahu bahwa ucapan kita harus jadi berkat. Tetapi orang-orang fasik menyemburkan kata-kata yang tidak baik, yang jahat tanpa pikir. Mereka mudah mencela orang lain. Perilaku mereka dapat membuat orang saling mencelakai. Mereka berdusta dan memfitnah. Nah, berhati-hatilah jika ada orang-orang seperti ini di dalam gereja. Siasat untuk mengadu domba tubuh Kristus adalah bagian dari pekerjaannya. Yang ketiga, orang fasik itu merasa diri paling benar. Kalau kita membaca Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 11, kita dapat melihat gambaran orang fasik di situ. Mereka sombong, mereka licik, tidak memiliki belas kasihan, sehingga mereka dapat menindas orang-orang miskin dan yang tidak berdaya. Bagi orang fasik, Allah itu tidak ada, sehingga mereka tidak peduli apakah itu baik atau tidak, apakah itu benar atau salah. Yang penting mereka mendapatkan keinginan dan nafsunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah saat ini kita sedang berdiri? Apakah kita sedang berdiri di jalan orang berdosa? Mari kita hindari jalan orang berdosa, saudara, agar kita terhindar dari ancaman dosa yang tidak sesuai kehendak Allah. Karena orang fasik akan dihakimi Allah menurut perbuatannya sendiri jikalau mereka tidak bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami ya Bapa kalau kami telah menjadi orang fasik. Bahkan mungkin kami telah hidup dalam kefasikan. Sucikanlah hati kami dengan kuasa darah-Mu, karena kami sadar Tuhan, orang-orang fasik akan dihakimi oleh Tuhan dan tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.